Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita anak-anak pada semester 2 pada materi PPKN dengan bahasan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelumnya, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah siswa mampu memahami hak sebagai anak, siswa, dan warga negara. Yang kedua, siswa mampu memahami kewajiban sebagai anak, siswa, dan warga negara. Tujuan yang ketiga adalah siswa memahami cara menjadi orang yang bertanggung jawab. Baik, ini tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya anak-anak, kita akan mengulang kembali materi sebelumnya, yakni pengertian tentang hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, untuk bahasan kita akan mempelajari tentang hak sebagai anak, siswa, dan warga negara. Yang pertama adalah hak sebagai anak. Apa saja hak sebagai anak? Yang pertama adalah hak mendapatkan makan dan minum. Yang kedua, hak mendapat perlindungan dan keamanan. Yang ketiga, hak mendapat pendidikan. Yang keempat, hak mendapat kesejahteraan hidup. Dan yang kelima adalah hak untuk berpartisipasi. Ini tadi anak-anak contoh dari hak-hak seorang anak. Sedangkan untuk selanjutnya yang kita pelajari adalah hak-hak siswa yang ada di sekolah. Antara lain yaitu hak mendapatkan perhatian dari guru. Contohnya ketika diberi kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika bertanya. Yang kedua, hak mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. Yang ketiga, hak mengikuti pemilihan atau dipilih. Sebagai contoh ketika ada pemilihan ketua kelas. Yang keempat, hak berbicara dan berpendapat. Sedangkan yang kelima, hak mendapat perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Keenam, hak mendapatkan bantuan, baik itu bantuan berupa fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lainnya yang sesuai. Ketujuh, hak memperoleh penilaian hasil belajar. Kedelapan, hak mendapat pelayanan khusus, ini bagi yang menyandang cacat. Sedangkan yang kesembilan, hak memakai sarana dan prasarana. Nah, ini tadi adalah hak-hak sebagai siswa. Nah, selanjutnya, selain itu kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Nah, anak-anak, hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, hak warga negara itu dilindungi oleh pemerintah. Berikut hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Yang pertama adalah hak untuk berpendapat. Kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Ketiga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Demikian tadi anak-anak pokok bahasan tentang hak seorang anak, seorang siswa, dan sebagai warga negara. Nah, kita lanjutkan dengan kewajiban. Nah, di sini pokok bahasan kita adalah
membahas tentang kewajiban sebagai seorang anak, siswa, dan warga negara. Sebelumnya, kita akan mengulang kembali apa sih hak itu, apa sih kewajiban itu. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan sanksi. Nah, kewajiban dan hak harus selalu berdampingan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kewajiban sebagai seorang anak. Apa saja contohnya? Yakni menjaga kebersihan diri, menyayangi orang tua, menaati semua aturan yang diterapkan oleh lingkungan, membantu pekerjaan orang tua. Itu tadi anak-anak, kewajiban kita sebagai seorang anak. Nah, selanjutnya yakni kewajiban siswa ketika berada di sekolah. Apa saja kewajibannya? Contohnya adalah membuang sampah ke tempat sampah, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Keempat, melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Kelima, bertanya kepada guru dengan santun. Keenam, menjaga nama baik sekolah. Ketujuh, menaati tata tertib sekolah. Demikian tadi anak-anak kewajiban sebagai siswa ketika berada di sekolah. Nah, selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Nah, kewajiban sebagai warga negara ini sudah diatur di dalam undang-undang. Dicontohkan yang pertama adalah bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tercantum dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Ini tercantum dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1. Selanjutnya yakni menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa. Ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2. Dan untuk yang selanjutnya adalah menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi dan dasar negara. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Nah, dari kewajiban warga negara ini yang sudah diatur di dalam undang-undang ini akan saya contohkan
pengamalan kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja anak-anak? Yang pertama adalah menaati peraturan lalu lintas, menjaga kebersihan fasilitas umum, mendengarkan pendapat orang lain saat bermusyawarah, membayar pajak dengan tepat waktu, dan menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Ini tadi anak-anak bahasan tentang kewajiban sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa, dan sebagai warga negara. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang tanggung jawab. Nah, di semester 1 kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis tanggung jawab. Nah, di semester 2 kita akan mempelajari tentang cara menjadi orang yang bertanggung jawab. Apa saja? Yang pertama adalah memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Yang keempat adalah menghormati hak-hak orang lain. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan Bu Guru pesan, jaga kesehatan, jangan lupa kalian harus selalu menjaga sholat 5 waktu. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.